mungkin pernah kalian dengar. When elephant fight, it is the grass that suffer. Sebenarnya apa sih maksud dari pepatah ini? Coba kita bayangkan ketika ada dua gajah besar, di mana masing-masing gajah ini memiliki bobot ribuan kilogram. Mereka saling bertarung di padang rumput, saling menendang satu sama lain, saling menyeruduk satu sama lain, dan saling melawan satu sama lain. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap getaran dari pertempuran mereka menciptakan gempa kecil di sekitarnya. Coba kita lihat rumput di bawahnya. Tidak ikut bertarung, tapi harus menerima luka dari pertempuran tersebut. Gajah-gajah ini sekarang seperti Amerika dan Tiongkok. Lalu rumput di bawahnya yaitu kita, Indonesia, dan juga negara-negara berkembang di bawahnya. Tapi tunggu, apa iya kita hanya rumput? Atau sebenarnya kita pohon muda yang sedang tumbuh, yang kalau dirawat dengan baik dan benar, dapat tumbuh menjadi kuat di tengah pertempuran tersebut. Perang dagang ini dimulainya di Washington dan juga Beijing, bukan di Jakarta. Tapi kita semua bisa lihat dampaknya. Harga naik, pasar goyah, ketidakpastian pun juga meningkat. It's not our war, but it's still our battle. Perang dagang antara US dan juga Tiongkok ini dimulai pada tahun 2017. Pada tahun ini, Amerika Serikat sedang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dengan slogan populisnya Make America Great Again, dengan merubah arah angin perdagangan. Trump menuduh Tiongkok bahwasannya Tiongkok ini mengambil keuntungan dari perdagangan bebas. Amerika Serikat akhirnya menerapkan tarif tinggi terhadap ratusan produk dari negeri tirai bambu, mulai dari baja sampai elektronik. Kita semua tentunya tahu kalau seberapa kuat Amerika ini. Amerika berperan sebagai kekuatan lama, tapi Tiongkok ini adalah kekuatan baru yang sedang naik daun. Sejak akhir 70-an, lewat reformasi ekonomi Deng Xiaoping, Tiongkok ini berubah dari yang dulunya sebagai negara tertutup menjadi pabrik dunia. Lalu muncullah Presiden Xi Jinping dengan impian besarnya China's Dream dan mega proyek Belt and Road Initiative, membangun jaringan ekonomi lintas benua. Dan ini tentunya membuat Amerika Serikat menjadi khawatir. Kenapa? Kenapa Amerika Serikat bisa khawatir dengan adanya impian besar dari Presiden Xi Jinping ini? Karena Tiongkok ini tidak hanya membangun jembatan dan juga pelabuhan, tapi juga membangun pengaruh. Sejak tadi, kita sudah berbicara mengenai tarif, dan tarif. Amerika yang menetapkan tarif tinggi kepada barang-barang dari Tiongkok, pun akhirnya Tiongkok membalas perbuatan dari Amerika itu sendiri. Tapi sebetulnya ini bukan tentang tarif semata, melainkan tentang siapa yang akan mendominasi di ekonomi global. Di sini kita berbicara tentang dua raksasa yang saling dorong di arena dunia. Dan negara-negara seperti kita harus bertahan agar tidak ikut tergilas dari adanya pertempuran ini. Perang ini memang bukan kita yang mulai, tapi efeknya kita bisa merasakannya setiap hari. Dari harga barangnya naik, dinilai tukar, dan juga nasib-nasib dari eksportir lokal. Maka seperti yang udah saya bilang sebelumnya, meskipun ini bukan perang kita, it's not our war, tapi kita harus tetap berjuang dalam pertempurannya.
Sekarang mari kita bicara soal posisi Indonesia. Kita sering kali mengira bahwa karena kita bukan Amerika atau karena kita bukan Tiongkok, ya sudah, kita aman-aman saja, kita netral. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah di dunia ekonomi global ini tidak ada yang benar-benar netral. Mari kita lihat faktanya. Tiongkok merupakan mitra dagang nomor 1 Indonesia. Nilai ekspor dan juga impor Indonesia ke Tiongkok ini bisa mencapai puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Terus fakta untuk Amerika gimana? Tadi kan kita sudah bicara terkait fakta Tiongkok, bahwasannya Tiongkok ini mitra dagang nomor 1 Indonesia. Amerika ini adalah tempat kita mengirimkan produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, furniture, karet, dan lain sebagainya. Seperti itulah posisi Indonesia di antara Amerika dan juga Tiongkok. Seperti seutas tali yang terikat di kedua ujung, ketika ujung-ujung tali tersebut ditarik secara keras, siapa yang paling mudah putus? Ya, tali di tengahnya, seperti Indonesia di antara Amerika dan juga Tiongkok. Itulah kita. Pada saat Amerika menaikkan tarif, tentunya ekspor kita akan terganggu. Dan pada saat Tiongkok ini terkena sanksi, mereka akan mencari pasar baru dan pada akhirnya membanjiri pasar kita dengan barang-barang yang murah. Itu artinya UMKM kita terdesak. Dari industri tekstil, elektronik, bahkan sampai manufaktur pun mulai goyah. Pasar dalam negeri jadi penuh tekanan. Pasar luar negeri jadi tak menentu. Kita ini seolah-olah seperti diserang dari dua sisi. Mari kita turun sejenak dari fakta-fakta perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Bayangkan kita ada Ibu Sari, di mana Ibu Sari ini merupakan pengrajin mebel dari Jepara. Ia biasanya melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Produknya sangat berkualitas dan pasarnya pun juga stabil. Tapi setelah tarifnya dinaikkan oleh Amerika Serikat, ordernya menurun drastis. Pada saat yang sama, pasar lokal Ibu Sari ini diserbu oleh meja dan juga kursi dari Tiongkok yang lebih murah dan yang lebih cepat. Ibu Sari ini tidak melakukan kesalahan, tapi karena adanya sistem global yang tidak adil membuatnya menjadi kalah. Dari kisah Ibu Sari ini, bukan hanya satu ataupun dua, tapi ribuan di dunia ini. Di sini tidak hanya sektor real, tetapi pasar keuangan kita pun ikut gelisah. Rupiah melemah, IHSG turun, sampai investasi asing menurun. Investor menjadi was-was karena adanya perseteruan ini dan ketidakstabilan ini. Seperti kapal kecil yang terombang-ambing di tengah ombak yang besar, ekonomi kita ini butuh stabilitas. Tapi ketika dua raksasa global saling berperang atau saling bertarung, ombak itu justru akan semakin tinggi. Kita sampai di pertanyaan besar, apakah ini sebenarnya krisis? Atau justru ini sebenarnya opportunity? Atau kesempatan untuk kita? Di balik badai ini ada celah sinar matahari. Karena perang dagang juga membuka ruang baru. Pertama, negara-negara mencari alternatif pasar. Yang kedua, kebutuhan diversifikasi semakin tinggi. Dan yang ketiga, negara seperti Indonesia mempunyai posisi yang strategis antara timur dan juga barat. Sebenarnya, dengan adanya ruang baru tersebut, kita dapat mengisi kekosongan ruang itu. Tapi hanya kalau kita siap. Siap dengan 3 hal, siap dengan industri yang kuat, siap dengan produk yang berkualitas, dan siap dengan kemampuan dan keberanian untuk bersaing. Kita tentunya tidak bisa mengubah ataupun mencegah perang antara dua raksasa tersebut. Tapi kita bisa mengubah cara kita berdiri di tengahnya atau di antara dua raksasa tersebut. Terdapat 3 langkah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi ekspor.
Jadi Indonesia ini terlalu bergantung dengan dua pasar utama, yaitu Amerika dan juga Tiongkok ini. Jadi ketika salah satunya goyah, kita pun ikut terguncang. Padahal dunia itu luas, masih ada Asia Selatan, ada Timur Tengah, Afrika, dan pasar-pasar yang sedang tumbuh dan butuh produk dari kita. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah penguatan industri lokal. Jadi kita harus berhenti untuk menjadi pasar bagi produk asing atau bagi negara-negara asing. Kita harus menjadi produsen untuk negara kita sendiri. Meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan juga menciptakan branding Made in Indonesia yang membanggakan. Langkah yang ketiga adalah kita bisa melakukan kolaborasi regional. Jadi kita ini adalah bagian dari ASEAN, wilayah dengan lebih dari 600 juta penduduk. Ini bukan hanya soal kompetisi, tapi soal kerjasama yang bisa kita bangun antara negara-negara ASEAN tersebut. Tentunya kita bukan gajah, kita juga bukan pemeran utama dalam panggung geopolitik dunia kan. Tapi kita juga bukan penonton, kita bukan statis, dan juga kita bukan pasrah. Kita bisa memilih untuk berdiri, belajar, dan bersiap, bukan untuk menjadi gajah berikutnya, tetapi untuk menjadi pohon besar yang tidak mudah tumbang walaupun badai akan datang dari segala arah. Albert Einstein pernah berkata, "In the midst of every crisis lies great opportunity." Perang dagang ini adalah krisis, tapi juga peluang. Peluang untuk bangkit, peluang untuk berubah, dan peluang untuk menjadi bangsa yang tak hanya menggantung dirikan pada negara lain. Peluang untuk menentukan langkahnya sendiri. Hari ini mungkin kita masih menjadi rumput, tapi siapa yang tahu dalam 10 tahun ke depan? Kita bisa menaungi dunia dengan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan buah yang memberi manfaat.